Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di ruang kolaborasi ini, saya Nur Fitriana Sari dari UPTD SD Negeri 2 Labuan Ratu 1 bersama rekan saya. Saya Okta Puspita Dewi dari UPTD SDN 1 Negeri Katon. Kami akan mempraktekkan coaching. Untuk coaching yang pertama, saya sebagai coach dan rekan saya Ibu Okta sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Okta. Waalaikumsalam Bu Nur. Ibu Okta, hari ini sedang sibuk tidak ya kira-kira? Tidak Ibu, saya sedang tidak sibuk. Ini kebetulan sedang istirahat. Gimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar? Saya ingin bercerita nih Bu tentang apa yang saya rasakan pada diri saya. Boleh Ibu. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Kebetulan saya masih punya waktu luang ini. Begini Bu Okta, saya merasa sering sekali grogi ya Bu Okta ketika saya berbicara di depan umum dan kadang apa yang ingin saya sampaikan itu seketika hilang atau istilahnya ngeblank gitu loh Bu Okta. Oh gitu. Jadi menurut Bu Nur nih, apa tujuan yang diharapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan mendapatkan solusi yang terbaik atas permasalahan yang saya alami tentang bagaimana caranya mengatasi agar saya tidak grogi lagi ketika berbicara di depan umum dan bisa fokus dengan apa yang akan saya sampaikan. Menurut Ibu Nur nih, hal apa saja yang membuat Bu Nur tuh merasa grogi ketika berbicara di depan? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan saya grogi sepertinya karena saya kurang menguasai materi. Selain itu, mungkin juga karena saya kurang sering sekali untuk tampil di depan umum. Saya tampil di depan umum itu untuk berbicara hanya sesekali saja, Bu, dan biasanya itu pun karena terpaksa. Terus terang saja saya ini orangnya kurang percaya diri, terutama untuk bisa tampil di depan umum. Oh begitu. Jika diambil angka nih Bu dari skala 1 sampai 10 nih, Bu Nur sekarang berada di skala nomor berapa kira-kira? Kalau dari skala 1 sampai 10, sepertinya saya berada di posisi 5, Bu. Oh, masih jauh ya Bu. Lalu apa kemungkinan yang bisa Ibu lakukan agar bisa mencapai posisi di skala yang lebih baik lah, misal di angka 8 atau di angka 10 paling baik Bu? Sepertinya saya harus sering tampil berbicara di depan untuk melatih kepercayaan diri saya supaya saya tidak grogi lagi. Nah, betul sekali Bu. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu tadi untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai tadi? Sepertinya saya akan berlatih sendiri berbicara di depan cermin dan mencoba untuk menenangkan diri saya supaya saya tidak grogi dan nantinya bisa lebih percaya diri ketika saya akan tampil di depan umum. Baik, lalu menurut Bu Nur nih, kira-kira strategi apa ya yang Ibu dapat gunakan untuk mencapai tujuan yang tadi Ibu udah sebutkan tadi? Pertama, strategi yang akan saya lakukan ketika saya akan tampil berbicara di depan umum, saya akan mencoba latihan bernafas dalam dan perlahan untuk menenangkan diri saya. Kemudian saya juga harus mempersiapkan diri dengan baik, menguasai materi yang akan disampaikan, dan jika ada kesempatan, saya akan mencoba berlatih bersama rekan sejawat dan meminta feedback dari rekan sejawat saya, Ibu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin. Lalu apa nih komitmen dari Ibu tadi terhadap rencana Ibu itu tadi? Komitmennya apa? Saya berkomitmen untuk selalu mempersiapkan diri saya sebelum saya tampil berbicara di depan itu supaya tidak grogi dan bisa lebih percaya diri.
Saya juga harus menguasai materi. Selain itu, saya juga akan merefleksikan diri dari hasil feedback rekan sejawat. Wah, bagus sekali. Kira-kira nih, mulai kapan nih Ibu Nur mau melaksanakan rencana tadi itu? Kapan ya Bu ya? Mungkin ketika ada kesempatan bagi saya untuk bisa tampil berbicara di depan, saya pasti akan melakukannya Bu. Kira-kira nih, ketika ingin melakukan tadi, Ibu tuh membutuhkan dukungan dari siapa saja sih? Eh, Selain dari kepala sekolah itu, dukungan yang paling saya butuhkan adalah dari rekan-rekan sejawat, Ibu. Bagaimana Ibu memastikan hal itu tadi bisa berjalan, Bu? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bisa mendampingi saya dan memberikan motivasi, semangat, serta dukungan, serta meminta feedback dari rekan sejawat saya untuk saya bisa memperbaiki diri saya menjadi lebih baik lagi, Ibu. Saya sangat mendukung dengan rencana Ibu. Semoga rencana Ibu nanti akan berjalan sesuai dengan harapan. Jadi apa nih dari tadi kita udah ngobrol banyak, kesimpulan yang Ibu ambil dari obrolan kita hari ini? Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah kita ngobrol lumayan panjang ya Bu ya, agar saya tidak grogi dan bisa tampil percaya diri, berbicara di depan umum, saya harus bisa mempersiapkan diri dengan baik, kemudian harus menguasai materi, selain itu saya juga harus banyak berlatih dan jika ada kesempatan saya akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar berani tampil. Oke, Ibu sudah dapat menarik kesimpulannya dengan baik. Semoga perbincangan kita ini nanti bermanfaat ya, Bu. Amin, mudah-mudahan ya Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini, bersedia mendengarkan sharing saya, permasalahan yang saya rasakan akhir-akhir ini, sehingga saya dapat menemukan pemecahan masalah yang saya hadapi, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Baik, itu tadi adalah praktik coaching kami yang pertama dan ini adalah praktik coaching kami yang kedua, yang dimana Ibu Nur sebagai coach dan saya Okta Puspita Dewi akan menjadi coachee. Selamat siang Bu Okta. Selamat siang Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Oke, kemarin kan Bu Okta sempat WA saya ya, katanya ingin ngobrol sebentar dengan saya. Kira-kira mau ngomongin apa ya Ibu? Aku nih pengen ngomongin soal tanggung jawabku dan pekerjaanku ya Bu. Kebetulan memang saya kan ikut program guru penggerak nih di angkatan 9 dan itu kan berbarengan dengan aku kan masih mengajar aktif di sekolah ya Bu. Dan saya juga harus mengurus rumah tangga. Jadi saya tuh bingung Bu bagaimana aku nih bisa membagi waktu dan lebih fokus saat mengerjakan tugas-tugas dan peran aku itu Bu. Oke, Bu Okta sekarang sedang mengikuti program guru penggerak dan juga mengurus pekerjaan rumah serta masih aktif mengajar menjadi guru di sekolah dasar. Dan Bu Okta ingin lebih maksimal dan fokus saat melakukan peran dan tanggung jawab Bu Okta ya? Betul Bu, betul. Karena ini kita ngobrolnya mungkin tidak bisa lama ya Bu ya. Apa sih yang Bu Okta ingin dapatkan di akhir obrolan kita ini? Saya tuh pengen saat saya mengerjakan tugas, saya bisa fokus dan membagi waktu antara pekerjaan rumah, pekerjaan saya sebagai seorang guru, dan saya tuh bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di LMS, di program guru penggerak itu tepat waktu dan baik, Ibu. Jadi Bu Okta ingin fokus dan bisa membagi waktu. Buat Bu Okta, ciri-cirinya fokus dan tanggung jawab itu seperti apa sih? Saat saya benar-benar bisa membagi waktu dengan baik ya Bu, mungkin itu. Jadi semua pekerjaan rumah itu selesai, saya bisa mengajar di sekolah juga dengan baik dan tentunya tugas-tugas di program guru penggerak ini semuanya selesai dan tepat waktu Bu, itu Bu.
Jadi idealnya seperti itu ya, Bu, ya. Iya, Bu. Sebetulnya apa sih yang sekarang ini membuat Bu Okta itu tidak bisa fokus dan mengganggu saat membagi waktu? Yang biasanya mengganggu itu mungkin kalau ada hal-hal yang di luar dugaan, Bu, atau kegiatan-kegiatan yang Hmm, mendadak. Jadi fokusnya kan sudah berpindah ya, Bu, dan iya membuat iya. saya berpikir lagi apa yang harus saya lakukan begitu, Bu. Jadi itu yang biasanya cukup mengganggu, Bu, mengganggu pikiran saya karena banyak kegiatan-kegiatan di luar planning gitu, Bu. Oke. Kalau sekarang nih ya, Bu, ya, misalkan jika ada kegiatan yang mendadak, apa reaksi Bu Okta? Biasanya reaksi saya tuh ya, kalau memang ada kegiatan yang bener-bener tuh aku harus datang, Mhm. membutuhkan kehadiran saya waktu itu, atau tindakan cepat, saya akan melakukan sesuai apa yang terjadi saat itu, Bu. Jadi kadang-kadang yang membuat saya kurang fokus adalah saya jadi melupakan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya saya kerjakan. Jadi saya lebih mendahulukan kegiatan yang mendadak tadi itu, Bu. Mmm. Nah, sebenarnya Bu Okta itu pengennya gimana nih? Dalam suatu pekerjaan, ada sesuatu yang mendadak, Bu Okta pengennya gimana itu idealnya? Menurut saya sih kalau idealnya ya, Bu, saya bisa Nah, mengerjakan tugas atau kegiatan yang mendadak tadi itu berjalan dengan baik gitu, Bu, dan saya tidak mengesampingkan tanggung jawab dan pekerjaan yang harus saya lakukan hari itu, Bu. oh, jadi Bu Okta pengennya bisa mengerjakan yang mendadak itu tanpa melupakan tugas dan tanggung jawab utama yang harusnya Bu Okta juga kerjakan ya? Betul, Bu. Jadi pengennya tuh seimbang lah, Bu, antara pekerjaan sekolah selesai, pekerjaan rumah selesai, dan pekerjaan di guru penggerak juga selesai. Jadi semuanya tuh seimbang gitu loh, Bu. Nah, kalau sekarang nih, kalau Bu Okta ada di situasi seperti itu, apa yang Bu Okta pikir itu bisa membuat Bu Okta, tidak melupakan apa yang Bu Okta harus kerjakan meskipun ada yang mendadak? Apa ya, Bu? Apa mungkin saya harus membuat agenda atau jadwal kegiatan harian ya, Bu? Misalnya, apa yang akan saya lakukan dari mulai saya tuh bangun tidur sampai saya tidur lagi, gitu, Bu. Dan yang kedua mungkin berpikir tenang ya, Bu, saat saya menghadapi Mmm. sesuatu atau kegiatan yang mendadak, jadi nggak bingung dengan apa yang harus saya kerjakan, Bu. Oke, jadi ada 2 hal ya tadi, Bu, ya. Yang pertama membuat agenda atau jadwal harian, kemudian yang kedua bersikap lebih tenang. Kira-kira ada lagi nggak ya yang membuat Bu Okta itu nggak lupa? Ketika ada kerjaan mendadak, pasti kita melakukan pekerjaan yang mendadak tadi duluan ya, Bu, ya. Dan kita, tentunya tidak boleh melupakan tugas dan tanggung jawab juga ya, Bu Okta, ya. Ada lagi nggak kira-kira Bu Okta? Apa ya, Bu, kayaknya itu ya, Bu Nur, 2 itu. Jadi yang pertama pasti membuat agenda, yang kedua berpikir tenang tadi itu, Mhm. Bu. Menurut saya 2 itu yang paling utama sih, Bu. Iya. Kira-kira menurut Bu Okta, pekerjaan yang membutuhkan waktu lama itu yang mana ya Bu Okta? Kalau itu memang pastinya di program guru penggerak ya, Bu, karena memang tugasnya Heeh. kan banyak banget dan memang ada jadwal akhir pengumpulannya, Bu. Jadi memang Iya. harus meluangkan waktu lebih untuk mengerjakan itu, Bu. Mhm. Nah, dari pekerjaan guru penggerak yang ada jadwal batas akhir pengumpulan tadi ya Bu Okta ya, eee, coba antara 2 ini mana antara membuat agenda atau bersikap tenang, yang Bu Okta ingin lakukan supaya Bu Okta itu bisa tetap fokus? Yang paling mungkin sih membuat jadwal harian ya, Bu Nur, atau agenda tadi. Jika bersikap tenang itu kan saat kejadian, kita Hmm. tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Jadi paling mungkin untuk disiapkan sih membuat agenda atau jadwal harian tadi ya, Bu. Agenda atau jadwal harian tadi itu, seperti apa ya Bu Okta ya? Mungkin terperinci ya, Bu, harus rinci. Jadi Mhm. jam-jamnya harus rinci dari mulai saya bangun tidur jam 4 pagi sampai saya tidur lagi jam berapa tuh harus, tertulis gitu, Bu. Mungkin seperti itu ya, Bu Nur. Oke, siapa nih yang kira-kira bisa membantu Bu Okta untuk menjaga komitmen supaya Bu Okta itu bisa kembali ke agenda awal Bu Okta itu?
Siapa ya, Bu? Mungkin teman ya, Bu, teman satu sekolah itu kan ada juga calon guru penggerak di angkatan 9 juga. Jadi di SD saya mempunyai 2 calon guru penggerak. Dia itu kan mempunyai tugas yang sama, tentang tugas-tugas yang harus saya kerjakan, Bu Nur. Mungkin dia yang bisa mengingatkan karena dia yang lebih tahu, Bu, tentang guru penggerak seperti saya, Bu, seperti itu. Oke, wah nggak kerasa ya Bu Okta ya, kita sudah ngobrolnya lumayan agak lama ya Bu Okta ya. Di obrolan kita, di akhir obrolan kita ini ya Bu Okta ya, kira-kira apa sih yang ingin Bu Okta dapatkan dari percakapan kita ini? Di akhir percakapan kita ini apa yang Bu Okta sudah dapatkan? Untuk yang aku dapat sih Bu, yang pertama pasti untuk bisa lebih fokus, saya juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan mendadak, tapi saya juga tidak boleh lupa dengan tugas dan tanggung jawab saya yang memang harus saya kerjakan hari itu. Saya bisa membuat agenda atau jadwal harian agar saya bisa meminta kepada rekan sejawat untuk mengingatkan atau mungkin membantu saat ada kegiatan mendadak itu sehingga tidak menjadi beban buat saya sendiri ketika ada kegiatan mendadak. Jadi teman tuh bisa koordinasi gitu Bu, saling koordinasi, saling membantu Ibu. Nah, kapan itu mau mulai dikerjakannya Ibu? Kapan ya Bu? Mungkin lebih cepat lebih baik, mungkin besok ya Bu Nur akan saya lakukan. Saya akan mulai membuat agenda atau jadwal harian ya Bu Iya Nur. iya iya. Oke, Bu Okta, saya mau nih kita minggu depan bisa ngobrol lagi seperti ini ya Bu Okta ya. Saya ingin tahu apakah Bu Okta itu sudah bisa menghandle semua dengan catatan yang telah Bu Okta buat sehingga tidak hilang fokus lagi. Mudah-mudahan semua kegiatan yang Bu Okta lakukan itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu Okta ya. Amin, terima kasih ya Bu Nur. Sama-sama Bu Okta.